ya, biasa secara online. Kebetulan pada semester ganjil ya, semester 7 tahun 2001-2002 ini saya mengampu beberapa mata kuliah ya, untuk di kelas klimatologi 7. Mata kuliah yang saya ampu itu tadinya diusulkan ya, diamanahkan 3 gitu, tapi mungkin terlalu banyak juga buat saya, dan nanti kalian bosan juga lihat saya. Ya, jadi mata kuliah klimatologi terapan ya, yang sebentar lagi kita akan mulai, termasuk dengan prakteknya, praktek klimatologi terapan. Kemudian yang lainnya tadinya mau paleoklimatologi ya, tapi saya pikir karena paleoklimatologi itu direncanakan ya, ada 2 pengampu, satunya dari pusat. Ya sudah, saya serahkan saja yang untuk paleoklimatologi itu ke pengampu dari pusat. Tidak saya ambil, jadi saya akan fokus di semester 7 ini untuk klimatologi terapan ya, dan prakteknya. Kemudian nanti yang di semester 5, seperti kalian di semester 5 sebelumnya, saya mengampu mata kuliah klasifikasi detik gunung dan musim ya, juga dengan prakteknya. Dan saya juga dimintakan dari prodi instrumentasi untuk mengampu klimatologi umum ya, kelas semester 1, berarti anak-anak baru ini. Cuma sampai dengan saat ini juga belum terapa ya, belum terdaftar ya, baik taruna-taruninya ya, mulai dari kelasnya. Jadi rencananya mungkin baru Oktober ya kalau nggak salah, karena sekarang masih dalam proses ini penerimaan taruna baru. Baik, jadi untuk klimatologi terapan seperti biasa ya, ini mata kuliah ini cukup menarik ya, dan aplikasinya atau pemanfaatannya banyak sekali ya. Terutama ketika nanti kalian akan menyusun atau mengajukan proposal penelitian ya. Nah, makanya tadinya kalau kita lalu prakteknya yaitu akan diberikan ke orang pusat ya, lalu saya ambil klimat. Tapi kan janganlah, itu nggak nyambung nanti antara teori yang saya berikan dengan praktek yang dipraktekkan di kantor pusat, karena ini klimatologi terapan ya. Biasanya kalau di kantor pusat itu kan sudah operasional ya. Nanti prakteknya itu ya bikin apa lah, perkiraan itu padahal itu kan operasional ya, dan itu ada di mata kuliah tersendiri kalau saya lihat ya, nanti kan kalian juga dapat tentang prediksi prediksi 2 SPK apa. Nah, jadi sudah, akhirnya paleo saja yang saya tulis. Kemudian kita tetap ya jumlah 25 ya. Oke. Izin Pak, 26 Pak. 26.
ya 26 ya. Nah ini kan sebetulnya sekarang memang para dosen harusnya setiap awal pertemuan yang mengabsen satu-satu. Saya nggak perlu ya, saya lihat saja lah itu kehadiran sudah ada 26 sudah hadir semua. Ya alhamdulillah juga ya. Kemarin saya masih bermasalah itu tentang masuk aplikasi SIMAS, tapi tadi sudah berhasil. Ini seperti biasa ya, nanti segala kegiatan perkuliahan kita ini akan saya ikut aplikasi SIMAS. Oke, baik. Mungkin sebelum saya akan paparkan ya tentang kontrak belajar kita untuk mata kuliah 5 teknologi harapan ya, termasuk pertemuan satunya. Ada yang ingin disampaikan? Semua dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat-sehat saja. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Alhamdulillah sehat Pak. Ya, jadi kalian juga kan kemarin ya baru menyelesaikan apa sih namanya itu KKN ya, KKN. Saya itu dari Klimat, kebetulan perwakilannya tuh yang gabung dengan kelompok saya cuma Lutfi ya, yang lainnya saya nggak tahu kalau dari kelompok. Ya. Tapi alhamdulillah ya semuanya sudah berjalan lancar. Oke, kalau gitu saya lanjut saja dulu ya. Kita ke kontrak belajar dan pertemuan satu ini. Jadi saya biasa akan coba presentasikan dulu. Oke, baik. Sudah muncul ya Sudah Pak. PPT saya. Oke, baik. Nah, jadi ini untuk 5 kali terapan kita 2 SKS ya. Nah, coba kita lihat kontrak belajar kita. Jadi ini sebelumnya penting ya di awal ini sebetulnya setiap dosen harus menyampaikan ini ya, menyampaikan tinjauan instruksi umum ya, bio maupun TIK-nya ya. Jadi di dalam kurikulum silabus STNKG yang tahun 2017 ya, karena memang belum dimutakhirkan lagi. Dan biasanya kan maksimal 5 tahun ya, nanti mungkin 2022 silabus ini akan ditinjau kembali. Jadi setelah mengikuti mata kuliah kelima terlebih terapan, Taruna memahami tata cara penyusunan informasi ini terkait kebutuhan sektoral dan dapat menjelaskan pemanfaatan informasi iklim dalam mengelola risiko iklim pada berbagai sektor. Ini banyak sekali nih ya bebannya ini di mata lebih terapan, mengelola risiko iklim pada berbagai sektornya. Tapi mungkin juga ya kita lihatlah nanti ya. Saya coba membuat kontrak belajar dari kursi ini ya, di mana di dalam kursi ini tinjauan kursi umumnya ya disebutkan ya, jadi terapan iklim
dalam sektor pertanian dan sumber daya air, termasuk ketersediaan air, lalu perikanan darat dan laut, energi, ya, itu tentu ada energi surya, ya angin, termasuk energi air, kemudian transportasi dan pariwisata, selanjutnya lingkungan dan kesehatan, ya. Lalu juga bagaimana ya terapan ini dalam potensi garam, lalu terhadap infrastruktur dan bangunan. Nah, poin 89 ini sebetulnya ya nanti akan lebih banyak kita bahas ya, potensi longsor, kekeringan dan banjir. Ya, jadi di sini nanti akan kita pelajari impact risk forecast ya, dan impact threshold ya, atau risk warning. Nah, tentang potensi longsor terutama ya, longsor dan kekeringan. Iklim ya, jadi nanti kalian akan pahami dulu apa itu analisis risiko ya, terutama risiko iklim ya, termasuk nanti ada asuransi ya, asuransi bencana tentu di sini untuk asuransi benda iklim, kemudian analisis dampak langsung dan tidak langsung iklim terhadap produksi. Nah, jadi inilah kira-kira apa bahasan-bahasan yang ada ya tertera di Kursil STNKG 2017. Tentu dari apa namanya masing-masing bahan ini ya, biasanya masing-masing dosen itu nanti ya berapa bisa mengembangkan lagi gitu ya, atau menyederhanakan lagi. Tapi harapannya biasanya karena sekarang ini juga semakin berat ini ya beban dosen, jadi di dalam apa SIMAS ya, maupun ya itu ya dosen itu harus sampai dengan akhir bulan ini harus sudah membuat apa namanya RPS ya, RPS dalam satu semester buat satu mata kuliah. Nah, itu RPS itu mengacu kepada formatnya dari IT ya, jadi memang harus karena pihak itu kan sudah menerima ya kursus daripada STNKG ini, karena kita pernah dulu kan apa namanya di akses ya melalui asesor gitu, itu dokumen ini sudah ada. Jadi mau nggak mau juga ya ini dosen harus mengacu kepada kursus ini. Nah, saya nggak tahu nanti ya dosen-dosen lain gitu. Tapi ya sekali lagi untuk mata kuliah klimatologi terapan ini ya, ini memang demikian banyak ya, demikian banyak. Ya namanya juga terapan itu berbagai sektor ya, sektor itu kan macam-macam ya. Tentunya nggak ada sektor politik gitu. Nah, selanjutnya mengenai penilaian masih standar ya, jadi nilai akhir nanti 30% dari UTS yang tambah 40% UAS, lalu dari tugas 20% dan biasa dan absensi itu 10%. Jadi kira-kira seperti ini ya tinjauan instruksi umum dari mata kuliah klimatologi terapan. Makanya tadi di awal saya katakan mungkin mata kuliah ini yang paling banyak menjadi tema-tema ya atau judul di dalam suatu proposal penelitian. Aja lihat saja ya dari 9 ke 10 ya, karena ini kan pertanian dan sumber daya air ya. Ya banyak sekali. Nah, dari kurikulum silabus ini coba nanti kita akan terjemahkan gitu ya ke dalam 16 kali pertemuan ya. Maka di sini nanti di dalam susunan daripada jadwal perkuliahan ini tentu tidak selalu harus mengikuti 1, 2, 3, 4 tadi sampai dengan 9 per 10 ya, tapi
semuanya itu akan masuk. Nah di sini akan saya coba supaya urut saja. Jadi nanti yang pertama ini kita akan bahas dulu tentang ruang lingkup klimatologi terapan. Ya. Nah nanti subtopiknya kita akan lihat bagaimana sih ruang lingkup dan aplikasi klimatologi terapan. Oke. Nah kemudian nanti masuk ke pertemuan kedua. Nah ini ya, ini tadi yang poin 8 dan 9 ya, tentang apa namanya keragaman dan pemanfaatan informasi iklim. Nah yang pertama subtopiknya akan kita bahas nanti opsi adaptasi daripada keragaman iklim, yaitu asuransi indeks iklim. Jadi di sini akan kita bahas ya bagaimana asuransi pertanian Indonesia, bagaimana menyusun asuransi indeks iklim. Kemudian pada keragaman dan pemanfaatan iklim yang kedua, di sini kita akan bahas ya mengenai analisis indeks iklim berbasis curah hujan untuk asuransi pertanian tanaman padi. Nah ini nanti yang poin 3 ini senior kalian ya dari sudah ada di dua angkatan sebelumnya ya, kalau nggak salah ada tiga tahun ini itu ya yang menjadi analisis indikatif. Kemudian yang keempat baru kita masuk ke analisis resiko iklim. Sebetulnya sih keragaman pengembangan informasi, analisis resiko iklim ya ini semuanya dinikmati aja ya, cuma pemberian namanya saja ya supaya di sini ada beda. Nanti di analisis yang pertama adalah analisis dampak langsung dan tidak langsung terhadap produktivitas pertanian. Jadi memang kalau kita lihat nih ya dari poin nanti 1 sampai dengan 7 ya, katakanlah setengah semester ini ya, tentu kita akan bermain ya atau akan membahas tentang sektor pertanian dan SDA. Jadi nanti yang di resiko pertama ini menarik ya, analisis dampak langsung dan tidak langsung. Ini selalu saya munculkan di pembahasan semester 7 ya. Karena supaya taruna itu paham betul. Jadi ketika menganalisis produktivitas pertanian ya baik itu padi atau palawija ya, itu analisisnya ternyata tidak misalnya langsung menganalisis hubungan curah hujan dengan produktivitas padi ya nggak bisa seperti itu ya, datanya cuma curah hujan dan produktivitas padi diregresikan. Wah itu salah kaprah ya. Karena di dalam produktivitas ya, tanaman itu tentu memang hujan salah satu faktornya ya, tapi kan hujan itu diapakan dulu ya sampai berpengaruh terhadap produktivitas ya. Nah, kalau metodenya hanya meregresikan hujan dengan produksi kan ya itu ya saya sering mengemukakan sama saja kita meregresikan itu kan ya kejadian bayi meninggal gitu ya di rumah sakit dengan data kecelakaan bermotor gitu. Padahal itu nggak ada hubungannya, tapi karena dua-duanya punya data ya itu ada saja nilai R-nya. Ya jadi penting yang poin 4 itu. Kemudian analisis risiko iklim yang kedua ya di pertemuan 5. Nah ini analisis peluang kejadian curah hujan dengan model forward backward. Nah forward backward ini juga menarik ya, karena ini nanti bisa diaplikasikan untuk menentukan jadwal dan periode tanam ya berdasarkan curah hujan yang dibutuhkan oleh suatu komoditas.
repot ya, peluang akumulasi ke depan dan ke belakang curah hujan yang dibutuhkan oleh suatu komoditas seperti apa ya. Jadi di sini nanti penentuan jadwal tanamnya menarik ya, di situ ada unsur probabilitasnya. Kalau 80% seperti apa, kalau 70% seperti apa, kalau kita turunkan ke 50% juga seperti apa. Nah, kemudian yang keenam ya, masih pemanfaatan informasi pada sektor. Nah, di sini saya akan sisipkan tentang sistem informasi kalender tanam terpadu. Ya, karena ini wajib juga dipahami, diketahui. Ya. Walaupun katam terpadu ini yang membuat adalah Kementan ya, dari Kementan Pertanian, tetapi input informasinya itu adalah dari BMKG ya, bagian besar di BMKG, yaitu tentang perakhiran musim dan perakhiran hujan bulanan. Jadi, kalian harus tahu itu di mana posisinya. Nah, kemudian kalau sempat dalam satu pertemuan itu pengaruh unsur iklim terhadap OPT. Karena ini saya agak sulit juga menempatkan ya di 16 kali pertemuan ini, di mana telah saya sisihkan sementara di sini ya OPT ini. Karena ini juga banyak menjadi tema daripada penelitian. Dan yang ketujuh ya masih pada pemanfaatan informasi iklim tadi ya, bagaimana nanti ada kajian potensi cuaca untuk produksi garam, karena jelas-jelas itu tadi ya secara eksplisit dituliskan kan potensi garam itu tadi. Kemudian analisis curah hujan maksimum untuk infrastruktur ya, karena tadi ada infrastruktur ya, tentu infrastrukturnya untuk sumber daya air ya, misalnya bangunan bendung seterusnya. Jadi kira-kira inilah 7 kali pertemuan kita sebelum ITS ya. Memang melulu ini ada di sektor pertanian dan pengairan SDA. Nah, berikut setelah UTS ya baru kita masuk ke energi baru dan terbarukan. Ya ini juga penting ya, apalagi sekarang ini banyak sekali dibahas. Kita lihat subtopiknya mengenai pemetaan energi baru dan terbarukan ya. Lalu kita lihat nanti pemetaan dari potensi energi radiasi dan angin. Nah, yang 10 dan 11 tadi kan ada dikatakan kebencanaan. Maka karena kita di klimatologi ya, kita lebih dekat kepada bencana hidrometeorologi. Ya, ini memang nggak bisa sekali pertemuan ya, maka saya buat 2 kali. Ya. Pertama kita harus tahu dulu ya konsep pemetaan risiko bencana. Banyak ini nanti bahannya ya. Kemudian risiko bencana hidrometeorologi di Indonesia ya seperti apa. Nah, baru di sini nanti di bagian keduanya kita akan mulai ya mengkaji, menghitung kajian potensi bencana longsor daerah aliran sungai ya, nanti saya ambil untuk gas Tarum ya. Ini kebetulan juga ini jadi penelitian dosen saya ini ya yang bulan ini pun harus sudah selesai ini ya, gas Tarum. Nah, kemudian potensi risiko bencana alam longsor terkait cuaca ekstrim di Kabupaten Ciamis ya, pilihan lokusnya. Nah, jadi ada 2 kali pertemuan bencana hidrometeorologi ya, akan lebih fokus kepada bencana longsor dan banjir. Kemudian yang 12 dan 13 ya, karena tadi disebutkan lingkungan dan kesehatan, maka untuk lingkungan dan kesehatan ini yang bagian pertama coba kita lihat ya hubungan unsur iklim dengan penyakit ISPA ya. Nah, mungkin kalau kemarin ya yang KKN dengan saya itu saya angkat ya pengaruh unsur iklim dengan penyakit ISPA.
Kan menarik nih ISPA ini ya, penyakit apa tuh, penyakit radang tenggorokan gitu ya. Kemudian pengaruh unsur iklim pada perkembangan penyakit BDD. Coba kita bahas ya. Nah, ini memang lebih ke kesehatan. Nah, ini lingkungan kesehatan yang kedua akan saya ambil ya, subtopik proyeksi iklim dan ekosistem perairan darat, seperti kasus di Danau Sentarum Kalimantan Barat. Ini memang bahannya cukup tinggi ya. Ini apa, topik ini hasil disertasi sebetulnya ya. Disertasi S3 kawan saya ya di Jepang ya, di Kyoto University. Tapi memang menarik ya, karena ada kaitannya dengan proyeksi iklim dan bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem ya, terutama ekosistem untuk perairan darat. Menarik ya. Ya nggak apa-apa ya, siapa tahu kamu nanti ada yang bercita-cita ya, lanjut S2, S3. Kemudian di pariwisata ya, sebenarnya pariwisata selalu nanti temanya itu tentang, oh sorry, ini belum diganti ya, ini tadi saya angkat ke atas ya, pengaruh literatur PT. Nah nanti pariwisata ini tentang indeks kenyamanan ya. Jadi ini nanti tentang apa, indeks kenyamanan iklim ya pada suatu wilayah, kira-kira bahasannya seperti itu. Dan yang terakhir, ini memang nggak bisa dilepaskan ya, sekolah lapan iklim. Walaupun memang di kurikulum silabus sebetulnya tidak ada, tapi sebetulnya sekolah lapang iklim ini termasuk daripada klimatologi kelapa ya, bagaimana menerapkan iklim ya langsung kepada masyarakat ya, melalui sekolah lapang iklim. Nah, kira-kira ini ya, apa namanya, kontrak belajar kita ya, nanti pariwisata ini nanti lupa ya, belum seksi kami tadi saya pindahkan dia gabung dengan pertanian. Seperti inilah ya kira-kira. Ada yang mau diskusi dulu tentang kontrak belajar kita ini selama 1 semester? Cukup atau terlalu banyak, terlalu sedikit? Ya belum Pak. Belum ya. Yang penting nggak apa-apa ini ya. Memang ini selalu nih, jadi klimatologi terapan diposisikan atau diletakkan di semester 7 ya. Padahal pada semester 7 ini kan kalian juga sedang menyusun proposal ya, proposal penelitian. Ya, dulu dalam rapat-rapat juga saya sering ini harusnya klimatologi terapan ini misalnya ditaruh di semester 6 gitu. Kayak Taruna itu sudah punya pilihan daripada proposal itu. Nah kalau itu kan jadi apa namanya, berbarengan gitu ya, berbarengan ya, tapi yang nggak apa-apa ya. Jadi kamu dalam pengajuan judul atau tema proposal itu ya coba saja ya dilihat-lihat, dibaca-baca di perpus itu ya, topik-topik apa yang ya selama ini sudah ada khususnya di prodi klimatologi ya. Jadi kalau tema yang menjurus ke terapan ya kurang lebihnya seperti ini saja. Karena beda ya, nanti kalau memang yang tertarik dengan sains murni iklim ya nanti tentang iklim ya itu tidak ada saya kaji di sini ya. Makanya tadinya juga saya akan menyampaikan bagaimana analisis untuk apa, misalnya
perakiraan musim gitu ya. Nah, kemudian membuat probabilitas awal musim segala macam ya. Tadinya saya pikir sebelumnya saya sisipkan ya 1-2 kali pertemuan, tapi saya pikir karena di silabusnya memang tidak ada dan memang itu nanti adanya di mata kuliah tersendiri. Jadi itu memang boleh dibilang itu murni ya, bukan itu saja, jadi dan itu tidak diterapkan ya. Jadi kalau namanya klimatologi terapan memang sudah penerapan kepada berbagai sektor. Ya, nanti tentang proyeksi juga enggak ya. Ya tadi ada ya, sudah ada yang di pertemuan mana lingkungan ini ya, proyeksi iklim ya, yang proyeksinya lah sedikit. Tapi nanti yang lebih banyak lagi tentunya ada di mata kuliah proyeksi iklim. Ya, jadi ini ya, ini kurang lebih ya, nanti bisa perbaiki yang pariwisata ya. Nanti di dalam perjalanan ya, mudah-mudahan seperti ini ya. Jadi setengah semester ya sudah kita fokus di sektor pertanian dan pengairan, kurang lebih begitu. Kemudian setengah semester berikutnya setelah UTS kita akan bahas tentang di luar pertanian ya, perencanaan ya, perencanaan energi lingkungan ya, pariwisata dan sekolah lapangan. Oke, baik ya, jadi ini kurang lebihnya belajar kita langsung saja coba mana sih ruang lingkup daripada klimatologi terapan. Saya tampilkan lagi. Kalau nanti mau ada yang tanya ya silakan langsung aja. Karena ini banyak juga ya, jadi kalau sampai dengan habis itu nanti waktunya juga terburu habis gitu ya, jadi di sela saja nggak apa-apa. Oke, sekarang kita coba langsung saja masuk kepada pertemuan pertama ya. Oke ya, jadi ini kita coba akan tengok ya ruang lingkup mengenai klimatologi terapan. Nah, nanti di sini tiknya ya, menjawab inti khususnya yang memahami ruang lingkup dan aplikasi klimatologi terapan. Kemudian yang kedua ya, aplikasi klimatologi terutama pada sektor pertanian. Kemudian memahami adaptasi dan mitigasi kegiatan pertanian terhadap kondisi iklim. Kurang lebih ya seperti ini ruang lingkupnya. Nah, jadi ini ruang lingkup dan aplikasi dari klimatologi terapan ya. Jadi kita lihat ini klimatologi dia memang akan berinterseksi ya, baik dengan ilmu-ilmu lain ya, baik antropologi, pertanian, konstruksi ya. Makanya tadi di semua di silabus itu semua ada ya, dan yang lain-lainnya. Jadi interseksi antara ilmu iklim dan ilmu dari berbagai sektor lainnya ya, mulai dari antropologi, sosial, biologi, geologi sampai pada ilmu keteknikan. Nah, ilmu ini memang mempelajari tentang hubungan keterkaitan antara iklim dan lingkungan serta sistem sosialnya. Nah, selanjutnya membangun berbagai bentuk aplikasi iklim untuk membantu dalam proses pembuatan keputusan, penyusunan strategi, dan langkah-langkah operasional pada sektor terkait. Dan asasnya dari klimatologi terapan ini adalah kan selalu dari iklim itu ya tentu ada dampak negatif
ya. Nah, dampak negatif ini tentu yang akan diminimalkan, dan nggak selalu juga iklim berdampak negatif, ya, dia juga akan berdampak positif. Ya, nah, dampak positif ini akan dimaksimalkan. Jadi kurang lebih seperti ini, ya, irisan atau interseksi antara ilmu iklim dengan ilmu lainnya. Jadi kalau kita lihat klimatologi adalah ilmu yang mengkaji tentang pemanfaatan potensi sumber daya iklim ke berbagai sektor. Ya. Nah, ya contohnya tadi ini ya, ada klimatologi pertanian, pengairan, kelautan, ya, tata ruang, pedesaan, perkotaan, ya, masih banyak juga yang lainnya. Nah, ini kalau kita melihat dari ruang lingkup kajiannya, ya mungkin kalian juga sudah paham ya. Kita mengenal adanya mikroklimatologi. Ya, kemarin ini lebih banyak kita pelajari di agrometeorologi ya. Adalah ilmu iklim yang membahas atmosfer sekitar kurang lebih 10 meter dari permukaan tanah. Ya. Nah, sebetulnya mikroklimat itu ya, atau iklim mikro itu cocok ya untuk mengkaji iklim kota, iklim hutan, iklim sawah. Jadi intinya dia akan membahas kondisi atmosfer pada kurang lebih 10 meter. Ya 10 meter itu setajuk tanaman lah ya, dari permukaan tanah. Ini sudah banyak kita bahas. Secara meso ini iklim yang membahas wilayah atmosfer dalam batas yang wilayah regional. Ya, jadi meso itu bentuknya regional. Jadi kalau kamu memilih tema iklim Jawa Timur, ya itu masuk pada mesoklimatologi. Ya. Kemudian makroklimat ini itu menekankan biasanya pada wilayah yang lebih luas. Ya. Nah kalau di sini meso, ya katakanlah identik dengan provinsi gitu. Nah lebih dikembangkan lagi ke makro, contohnya kami membahas iklim di Indonesia. Jadi kalau sudah bicara di Indonesia, itu sudah makro ya, makro klimat. Jadi ini ruang lingkup kajiannya ya. Bukan skala, sebetulnya agak tipis ya dengan skala gitu kan. Skala itu ada mikro, meso, dan makro ya. Tapi ini kajian daripada klimatologi terapannya. Karena makro kan namanya makro ya, dunia pun masuk dalam makro. Oke, definisinya sendiri ya sudah banyak ya. Ini dari apa namanya, dari nomenklatur itu klimatologi terapan ya, kita sudah bisa duga-duga. Jadi klimatologi terapan sering juga didefinisikan sebagai analisis terhadap data iklim dalam konteks aplikasinya untuk kegiatan operasional. Makanya sebetulnya sih penyusunan perkiraan musim kemarau gitu ya 2021, nah, itu juga masuk dalam klimatologi terapan, karena kan konteks aplikasinya tuh untuk kegiatan operasional ya gitu. Tapi oke lah ya, ini saya batasi ke sektor gitu. Kemudian kegiatan operasional ini diimplementasikan sebagai berbagai upaya khusus di berbagai sektor. Nah, jadi operasional sini adalah sektor gitu, industri, manufacturing, ya, engineering, pertanian dan lain-lain. Ya. Nah, bahkan di kompendium meteorologi ini disebutkan untuk mengaplikasikan informasi itu guna berbagai tujuan. Nah, dari klimatologi terapan ini yang sudah berkembang memang adalah klimatologi pertanian. Ya, ini saya beri warna merah, lebih banyak lah gitu ya. Selanjutnya pengairan, ya. Industri sudah banyak juga ya.
sekarang industri itu mengkaji ya kaitannya dengan iklim, kemudian bangunan ini relatif kayak apa sih gitu ya. Jadi saya pernah mengkaji iklim bangunan ini justru dulu dengan mahasiswa dari Trisakti ya, waktu saya masih di pusat ya, dia bikin skripsinya tentang ini landscape ya, landscape dia akan rancang bangunan itu seperti apa, mempertimbangkan iklimnya seperti itu. Kemudian biometeorologi ya, biomet. Nah ini ya mungkin di sini di kurikulumnya STMKJ nggak masuk ya, ini nanti saya dapat ya biometeorologi ini. Kemudian klimatologi perkotaan ya, pedesaan juga ada itu. Nah, selanjutnya kegiatan operasional bisa juga didefinisikan sebagai pemanfaatan data iklim. Jadi definisi pemanfaatan ini juga nggak harus terlalu jauh ya, istilahnya seperti itu. Ketika kalian memanfaatkan data iklim ya, kalian menganalisis ya, data iklim jadi satu grafik saja gitu ya, jadi satu tabulasi saja, tabel ya itu sudah pemanfaatan data iklim kan ya, sudah masuk dalam klimatologi terapan. Itu kan analisisnya itu secara deskripsi ya, kalau membahas tentang tabel dan grafik-grafik itu. Dan membangun teori langkah operasional ke praktek untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis yang berimplikasi pada lingkungan sosial dan ekonomi. Nah, jadi inilah beberapa ya daripada definisi klimatologi terapan. Nah, lalu kalau kita coba gambarkan gitu ya, aplikasi klimatologi terapan ya seperti ini ya, banyak sekali, makanya beban saya itu kan waduh kulitnya seperti ini ya, klimatologi terapan gitu ya, bisa malah perdagangan, perbankan gitu. Dan sudah ada nih ya, pariwisata, rekreasi, arsitektur, dalam kota ya. Ini ada perhutanan, pertanian, sosial, komunikasi ya. Nah ini pengelolaan daerah aliran sungai ya, perikanan, kesehatan ya. Jadi inilah ya, kurang lebih aplikasi daripada klimatologi terapan. Oke, lalu sedikit tentang kita pahami dulu di mana batasan-batasan cuaca, iklim dan perubahan iklim ya, koleksi. Nah di sini ada gambar atau grafik ya, yang sebenarnya dari WMO. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah waktu ya, ini batas cuaca ya, kemudian dari sini ya sampai dengan ke pendugaan dampak ini masuk dalam ke wilayahnya iklim ya. Dan kalau sudah pendugaan sampai dengan skenario ini sebenarnya sudah ada di koreksi dan perubahan iklim ya. Nah lalu kalau dikaitkan sebetulnya dengan ketepatan kita menduga gitu kan kondisi-kondisi ini ya, skala cuaca, iklim dan perubahan iklim ya, memang kan kita lihat kan kurvanya ini, perakiraannya ya semakin jauh ini semakin ketidaktepatannya semakin tinggi ya, maksudnya seperti itu ya. Kalau sudah di atas tahun ya musiman ya, dia berada di sini ya, tapi dia juga ketepatannya lebih rendah daripada yang cuaca ya, sampai dengan batas 1 bulan itu. Nah di sini kita lihat menarik ini, jadi coba kalau kita lihat cuaca ya, jadi cuaca ini ya untuk
keuntungannya ini bisa untuk perlindungan jiwa harta, kemudian apa namanya mitigasi banjir ya, sampai pada cuaca kebakaran ya, hidropower. Nah ini mungkin dibutuhkan dari kajian-kajian cuaca. Nah setelah masuk iklim, nah di sini kan sudah masuk ke sektor pertanian, ya, pengairan, kontrol dam, ya, kemudian rekreasi, ekosistem, ya, energi, sampai kepada nanti perencanaan yang lebih jauh ya, ini yang proyeksi itu ada di sini, manfaatnya adalah untuk komersil dan perencanaan. Jadi, jadi dari gambar ini paling nggak di apa ya di kepala kita tuh sudah terbayang gitu ya, bayang ini ada cuaca, ada iklim, ada perubahan iklim, proyeksi gitu ya, skenario di mana sih posisinya ya, baik dari waktu ya, cuaca kan kurang dari 2 minggu ya, seminggu sebetulnya, kemudian iklim ya mulai dari harian, bulanan, musiman sampai setahun. Nah, kalau lebih dari ini sudah ada skenario atau proyeksi. Karena kemarin juga agak bagus ya ketika saya tanyakan apa sih bedanya antara perakiraan dengan skenario. Ya, kan dari sini tuh nampak gitu ya. Nampak sedikit. Oke ya. Nah, kemudian tadi ya, ini melanjutkan lagi dari waktu dan kemampuan perakiraan. Ya. Ini waktu perakiraan ya, tadi kaitannya ya, jadi kaitannya dengan pembagian cuaca, iklim dan skenario. Nah ini kemampuan perakiraan, skill forecast ya. Nah jadi kita lihat nih kurvanya ya. Kalau perakiraan cuaca misalnya menggunakan EGCM ya, tentu waktunya semakin pendek, kecepatannya semakin tinggi. Nah, lalu ini untuk perakiraan musim jangka pendek, misalnya perakiraan curah hujan bulanan, ya. Nah, ini kira-kira ya seperti ini. Sampai waktu 1-2 dasarian, ya dia bagus ya. Tapi sudah untuk 1 bulan agak menurun lagi nih. Jadi ini hasil kajian dari IRI ya. Nah, kemudian untuk yang lebih panjang lagi ya, perakiraan musim ya, dan jangka panjang itu ya, sampai dengan 90 hari ini ya, 3 bulan, 6 bulan, berarti disinilah musim ada ya. Sampai batas waktu 1-2 bulan ini masih cukup bagus, kemudian semakin jauh lagi semakin prosesnya semakin buruk. Oke ya, ini supaya tergambar saja ya, tergambar gitu kalian ya, tentang cuaca, iklim dan perubahan iklim itu. Sekarang kita coba masuk ke contoh aplikasi klimatologi terapan pada sektor pertanian ya. Ini tentu baru contoh saja ya, nanti kalau topik-topiknya, subtopiknya akan kita bahas di berbagai pertemuan ke depan. Nah ini ada satu data ya dalam bentuk spasial tingkat kehilangan produksi padi. Kita lihat ini mulai 91, 92 ya, 93, 94, 95, 96, 97. Nah ini kan data ya, jadi ini data kehilangan produksi padi pastinya dari pertanian ya, dan ini sumbernya memang diambil daripada tulisannya Boer et al. Ya, tahun 2006. Jadi yang merah tua ini ya, yang paling parah tingkat kehilangannya lebih dari 50.000 ton ya. Kemudian merah muda 25 sampai 50.000 ton ya, dan coklat 5.000 sampai 25.000 ya. Apa ini ya, biru muda ya kurang dari 5.000, dan
yang tua ini nggak ada kehilangan. Apaan sih kira-kira kalau kalian ini melihat data seperti ini? Ya data ini ya. Jadi data ini data lapang ya. Data sebelum dari lapang lalu dikatakan seperti ini. Dan kamu lihat itu ya, ini tingkat kehilangan produksi padi. Ini kan batas-batas poligonnya ya, ya kabupaten ini. Makanya kalau ke depan kamu mencari data produksi padi, ya itu paling yang tersedia tuh tingkat wilayahnya kabupaten, sulit kalau sampai mencari ke kecamatan. Walaupun kabupaten itu kan asalnya dari kecamatan, kecamatan dikumpulkan dari kabupaten. Kayak yang menarik kita lihat ya, selama periode 91-97, kalau kita kaitkan dengan iklim ya, ini kan yang mudah-mudah dulu nih, kaitkan dengan iklim, dengan fenomena iklim. Oh ya, ada El Nino, ada La Nina, ada tahun normal, itu sudah biasa tuh ya kalau orang klimatologi langsung melihat ke situ. Nah, dalam kurun waktu 8 tahun ini ya, atau 7 tahun ini ada tahun Nino yang dahsyat 97. Oke. Ada juga sih Nino 91-92. Tapi 92-nya itu memang diikuti dengan Nina. Ya, Nina 92-93, 94 masuk lagi Nino. Ya. 95, 96 netral normal, masuk 97 itu Nino strong. Tapi kita lihat warnanya itu. Ya. Ini ya. Ini kan menarik nih ya. 94 Nino, 97 Nino ya. Ini strong ya. Ini antara moderate sampai strong gitu. Tapi lihat ya, untuk Jawa Tengah ya, di tahun El Nino yang kuat ya, dia aman-aman aja ya, kehilangannya pun ya kurang dari 5.000, bahkan ada kabupaten yang tidak ada loss ya, tidak ada kehilangan produksi. Ini Nino strong ini ya. Lalu ketika lihat 94 ya, ini yang kehilangan sama-sama Nino ya. Bandingkan lagi dengan Nino 91 Jawa Barat hancur ini total ya, kehilangannya gitu. Ya, di 97 Banten DKI aman ya. Nah, 91 dengan 94 juga lebih aman 94 ya, walaupun ya 94 ini Anda bilang lebat juga loss-nya tinggi ya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita tangkap dari sini? Oh, ternyata ketika nanti kalian mengkaji kehilangan produksi kaitkan dengan fenomena global ENSO ya, baik itu Nino, netral maupun Nina, ternyata ya tidak seperti apa ya, tidak seperti teori, tidak seperti yang dibayangkan gitu ya. Misalnya gini lah ya, oh 97 kita tahu lah nih strong Nino gitu ya, oh, pasti hancur ini, Jawa pasti hancur produksi paginya. Oh ternyata kok enggak gitu ya, Jawa Tengah sebagian Jawa Timur ya sedikit saja. Nah, jadi begini ya, makanya ini mesti hati-hati produksi tadi ya, makanya saya katakan nanti ada di dampak langsung dan dampak tidak langsung itu ya, menghitung produktivitas itu enggak hanya semata-mata ini tahun curah hujan di tahun Nino langsung diregresikan, hancurlah itu ya walaupun hasilnya ada. Nah, jadi untuk mencapai kepada produktivitas itu kan oke ya, dari dinamika atmosfernya dulu ada Nino, lalu Nino gimana pengaruhnya ke hujan ya, lalu hujan bagaimana mempengaruhi apa namanya ketersediaan air ya, itu dikaitkan dengan daerah aliran sungai nanti. Nah, bagaimana nanti potensi air di daerah aliran sungai itu ya, terhadap potensi
lahan sawah yang ada. Ya. Nah, baru dari situ bisa dihitung ke produksinya. Nah, makanya terjadilah peta seperti ini. Oh, ternyata ini mungkin waktu di Jawa Tengah ya, dan Banten, DKI ya, pada tahun Nino yang kuat ya. Nah, ini di sini penanganan ya, penanganan daripada dampak tahun El Nino ini sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus gitu, sehingga dampaknya ya tidak jadi merah gitu ya, tidak seperti tahun 91 ya, gitu. Jadi yang saya akan kemukakan, nggak bisa juga eh, semata-mata begitu kamu membuat kajian, wah kok begini ya, ya nggak apa-apa gitu, yang penting sudah menggunakan data ya dan seterusnya. Atau ketika harusnya ada curah hujan yang itu kan berasosiasi dengan penurunan sumber daya air dan berasosiasi dengan penurunan produksi, tetapi ternyata tidak turun produksinya. Nah, ini kan masih ada intervensi lain. Pertanian itu intervensinya banyak sekali gitu. Intervensi dari pertaniannya tuh banyak lah ya, dari saprodinya terutama. Jadi itu bisa ya, hasilnya mengecohkan ke apa gitu ya, daripada tadi asumsi. Oke, ya. Ini bagus ya, ini menarik, sengaja emang saya tampilkan ya, makanya saya juga bingung ya. Kalau ini wajar lah ya, 92 ya, 91 ini nilainya juga nggak terlalu strong seperti 93 ya, lalu diikuti dengan 2 tahun Nina. Kalau Nina bisa ya 2 tahun berturut-turut, 3 tahun tuh bisa. Ini terjadi kan 92 dan 3 ya, maka nggak ada kehilangan. Nah, masih ini Pak ada beberapa kabupaten, nah saya katakan tadi kan ini nggak logis di tahun lalu. Nah, kok kehilangan produksi? Nah, kita harus tahu nanti kabupaten ini bagaimana kesiapannya menghadapi tahun lanina, sampai los gitu, ya. Bisa apa memang kebanjiran ya, atau ada serangan hama yang muncul di sini ya, karena tahunnya terlalu basah. Oke, yang menarik. Ini ada sedikit ya yang saya katakan tadi ya, klimatologi kapan kita mengkaji, mengeksplorasi data, dijadikan grafik, itu sudah klimatologi kapan, dan dianalisis secara deskripsi, sudah jadi hasil, sudah jadi kesimpulan ya. Ini contoh ya, ini kejadian kekeringan ya, ini kasus di Indramayu ya, ini ada di jurnalnya sama ya, Liga Libur 2003. Nah, kita lihat nih, ini kan analisis sederhana. Pertama di sini ada grafik curah hujan normal ya, yang warna orange ini ya, line orange ini adalah curah hujan normal, dan yang bar biru ini ya curah hujan pada tahun Oktober 90 sampai September 91, jadi setahun ya. Jadi ini musim tanam 90 91 ya, sebutannya nanti itu begitu ya. Dan kejadian hujannya seperti apa ya, seperti ini lihat ya. Nah, dan ini adalah normalnya. Oke. Kita punya data hujan normal sudah pasti ya, mau ambil dari 81 2010, mau ambil 91 2020 ya monggo silahkan. Tapi yang pasti curah hujan di satu periode tanam ya, kita ambil sampel 90-91. Nah, seperti ini curah hujan. Nah, lalu kita cari data lagi yang terkena kekeringan. Mana? Ya dari pertanian lah, dari dinas pertanian, ya dari BPS segala macam. Nah, data yang terkena kekeringan, ya ini yang warna merah ya, merah dengan titik ya, ini ya. Ya ini kita cerita data-datanya dulu ya. Nah, kemudian
harus kamu pahami, terkena kekeringan belum tentu puso. Ya, jadi beda tuh nanti ya, kalau kamu menerima data kekeringan tadi dan data puso itu beda. Nah ini data pusonya yang ya merahnya agak-agak pink ya. Nah yang ini ya. Nah ini ya. Nah jadi uh, luas tambah tanam ya atau jadwal tanam yang biasa dilakukan oleh petani ya di setiap kabupaten itu juga sudah ada datanya ya, karena saya dulu waktu menyusun skripsi di IPB saya mengejar data ini, namanya data luas tambah tanam ya, di wilayah saya di Sulawesi Selatan. Nah di sini ada ya ke Kabupaten Indramayu ini yang kurvanya warna kuning. Oke ya, apa yang mau saya ceritakan, kita punya data curah hujan normal, curah hujan tahun 1991 ya. Kita sudah dapat data kekeringan padi, kita dapat data yang terkena puso, lalu kita dapat data jadwal tanam padi di Kabupaten Indramayu. Dibuatkan grafik semua seperti ini ya. Ini untuk grafik nilai curah hujan, ini untuk luas tanam ya dalam bentuk hektar. Nah, pertama kita lihat ya, kita mengkaji curah hujan dulu. Ini curah hujan normalnya seperti ini, lalu curah hujan 1991 seperti ini ya. Jadi ada curah hujan ya, biasanya musim tanam ini tanam rendeng ya di akhir tahun atau awal tahun ya 1991 itu biasanya aman ya. Dan kita lihat juga ini menariknya petani itu dia memang belajar iklim gitu ya, nggak main-main ya. Dia ini kan sesuai dengan pola hujan normal. Ini puncak tanam itu memang jatuh di bulan Januari dan memang di sini luas tanam tertinggi ya, memang curah hujan juga tinggi secara normal ya. Tapi pada waktu tahun 1991 kan di sini ya berkurang ya, tapi ini tetap tidak mengganggu ya, karena cukup untuk padi ya di atas 250 ya, maka aman. Nah yang biasanya diserang kekeringan itu adalah tanam gadu satu ya, atau NK1. Nah ini yang ditanam mulai sekitar ya Mei ya. Petani ya itulah petani itu memang sudah punya pola gitu ya. Ya tanam gadu itu tanam kedua pasti di bulan Mei tinggi, dia tanam banyak. Memang juga hujan masih ada secara normal maupun pada tahun itu juga ada hujan dia tanam. Tapi begitu masuk Juni, Juli, Agustus hujan hilang. Ya kan, hujannya nol ini. Ya, ada September sedikit ya, tapi ini 3 bulan udah nol ya, ada parah juga itu. Nah, apa yang terjadi? Ya, nah, luas tanam yang biasa dilakukan oleh petani, ya, dengan curah hujan bulan Juni sudah di bawah rata-rata, Juli juga, Agustus juga ya, bahkan nol gitu. Nah, bahkan di sini ya, ada data yang terkena kekeringan. Ya, ada terkena kekeringan ya, hampir mencapai 50.000 hektar ya, kemudian di Juli 40.000 hektar ya, dan seterusnya ya. Jadi yang ditanam oleh si petani ini ya, ini mengalami kekeringan. Oke. Nah, tapi saya katakan tadi kekeringan itu tidak selamanya puso ya. Nah, dari yang kekeringan ini yang terkena puso ini ya, jadi yang terkena puso benar-benar adalah di bulan Juli ya, kurang lebih 11.000 hektar ya, bulan Agustus mungkin 14.000 hektar, dan September sekitar 12.000 hektar. Jadi artinya begini ya, menarik ya Pak, nah, kita hanya punya data curah hujan normal rata-rata, lalu curah hujan di tahun satu periode musim tanam, ada data terserang kekeringan, ada yang data pusonya, dan ada data jadwal luas tambah tanam yang dilakukan petani. Ini bisa bicara
artinya dari satu slide grafik ini saja ini bisa, kalau mau ya bikin kalau jurnal sih terlalu sedikit ya. Bikin paper ya udah bisa ya paper ya. Tentu kan nanti kamu cerita gitu kan ya. Wah ini kan tahun ya, 91 ini kenapa ini curah hujan menurun, apakah ada lina, ada apa, itu kan bumbu-bumbunya saja ya, tapi intinya adalah ini dari sini sudah bisa jadi satu tulisan karya ilmiah. Oke ya, ini contoh yang kekeringan, nanti yang kejadian banjir juga ada ya, tapi saya dulu. Oke ya, nah ini tadi ya El Nino di tahun 91, 94, 97, 2002 dan 2003. Ini kan anomalinya saja beda-beda nih ya. Kan indikatornya dari anomali ST ya 91 tahun 94. Nah 97 ini kan akan jadi strong karena di atas 2 kan. Ya, positif 2 maka dibilang Nino strong. 2002 ya moderate ya, 2003 juga ada ya walaupun ya katakanlah weak, lemah ya. Nah ini kan El Nino ya, El Nino dan grafiknya menunjukkan anomali SST-nya. Nah lalu kita lihat ya grafik di bawahnya ini adalah akumulasi area ya yang terkena kekeringan ya, sama ya, tahun sama ya, 91, 94, 97, 2002, 2003. Nah lihat ya 91 ya sepertinya ini sekian yang puluh ribu hektarnya ini. 97 ya yang di sini strong ya, tapi dia lebih rendah tadi ya dari 91 dan 94 ya, di Indramayu kan tadi kan kelihatan ya. Kemudian 2013 ini kenapa gitu? Oh ada ini apa? Iya ada, tapi kan weak ya, sekitar 0,5 ini. Tapi kok akumulasi kekeringannya banyak sekali ya, sampai 70.000 hektar. Ini kenapa? Ini data ya, ini data gitu, benar gitu terlihat. Makanya tadi saya katakan ya, kenapa ya yang seperti ini tidak ada di 97 gitu. Dan seperti kebalik, harusnya 97 ada di sini, itu ya datanya. Nah yang 2003 ini 97, tapi kan ternyata enggak. Nah disinilah ya, nanti disinilah ada apa? Ada intervensi daripada pertaniannya sendiri. Oke ya, ini fakta saja ya, fakta maka seperti itu. Kemudian ini sedikit pengaruh iklim pada sistem usaha tani pangan ya. Nah ini ada grafik curah hujan ya. Biasanya ini adalah musim tanam ya, dari Oktober sampai September ya, di grafik ini tadi. Oke ya. Nah nanti di sini kan dibuatkan ya di usaha taninya itu kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah pola tanam di lahan sawah, dan ini pola tanam di lahan keringnya. Ada lahan kering. Nah dengan kondisi curah hujan seperti ini tadi ya, Oktober sampai dengan September ya, 9 berapa tadi, 99 ya. Ya 991 sorry ya. Nah ini juga ya hanya dari data data hujan 991 ya, ini sudah bisa ya kita melakukan jadwal tanam ya. Maka kita lihat di sini bisa padi 1, padi 2 ya, jadi ini padi 1, padi 2, kemudian dibedakan ya. Nah, kemudian ini ada sedikit curah hujan sebelumnya, bisa juga disela oleh jagung dulu ya, jadi
sebelum masuk ke padi satu ya, musim hujan ini bisa ya pada tanami jagung dulu ya, karena ini sudah ada hujan tadi. Nah tentu ini kan akan makan waktu ya sampai jagungnya panen, habis baru padi. Nah setelah padi ditanam ini udah kehabisan, nggak bisa lagi kita tanam padi dua langsung juga. Kemudian untuk di lahan keringnya ya, bukan lahan sawah ya, nah bisa di sistem dengan pola lahan kering ya, sekali ya, setelah itu diberatkan ya, berat itu tidak ditanamnya lagi ya, kamu kan udah paham ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nanti ya, apa narasinya ya, narasi dari pola tanam. Jadi saya ingin menunjukkan saja gitu, dengan kita punya data hujan saja ya, ini kita sudah bisa menyesuaikan pola tanam seperti ini. Oke. Kemudian ini bagaimana tadi ya sistem usaha tani itu untuk misalnya kondisi 2006-2007 ya, ini kan datanya ini ya, ini ada dari tiga pola ya pada saat normal, El Nino, dan La Nina. Nah polanya seperti ini ya. Nah ini ketika 2006-2007 ya. Nah biasanya nanti kan BMKG membuat peraturan musim ya, peraturan musim hujan ya. Kemudian dari info itu dilakukan langkah antisipasi ya, apakah mau mempercepat tanam ya, dengan adanya lagi penanaman lagi musim hujan ini, awal musim hujan ini dulu ya. Lalu nanti dimonitor lagi perkembangannya sampai ke musim kemarau 2007 ya, itu musim hujan 2006-2007 ya. Lalu di sini bisa diambil lagi kebijakan ya, melakukan langkah antisipasi, apakah tadi akan dilanjutkan lagi dengan tanam gadu ya, tanam MK1 itu apakah tidak ya. Nah, makanya di sini penting sekali perkiraan musim kemarau ya. Kalau kemaraunya mungkin basah ya, sifat hujannya basah gitu ya, katakanlah normal atau atas normal lah ya, kalau kemarau itu mungkin ya aman lah kalau mau digantikan dengan tanam gadu. Tapi kalau nanti pada El Nino ya, kemaraunya kering, ya sudah, tidak perlu dilakukan lagi. Nah di sini yang saya katakan tadi, dinas pertanian ya, ini akan terkait menyiapkan langkah antisipasi dan saprodi serta sarana lain untuk mendukung pelaksanaan langkah aksi. Misalnya tadi, kenapa 97 bisa rendah ya, 94 begitu tinggi, mungkin di sini ya, itu belum langkah aksinya itu mungkin belum pas ya. Nah ini cuma kaitan saja ya, gambaran bagaimana kaitan Eriso terhadap volume air di Waduk Jatiluhur dan Kedung Ombo ya, terlihat sekali ini. Jadi ketika La Nina ya, dan El Nino di Jatiluhur ya, demikian juga Kedung Ombo ini menyatakan turun ya, jadi ini ada periodenya. Jadi yang biru ini adalah hujan ya, kemudian Mei yang kuning, dan yang merah June ya. Jadi memang kelihatan sekali ya pada saat El Nino ini yang penurunannya sekali adalah pada periode Juli sampai September ya, di Gunung Ombo. Oke. Lalu bagaimana pemanfaatan informasi iklim itu? Memang di sini harus ada peran ya, peran pemerintah yang memfasilitasi pelaksanaan program, juga ada dukungan kebijakan. Hanya tadi pengelolaan sistem usaha tani, ya, bagaimana program peningkatan sistem kelembagaannya, ya,
lalu ada nggak program pengembangan dengan mitra gitu ya, karena memang ini harus saling dukung ya. Jadi tentu ada umpan balik lagi kan dari mitra ya, dari kelembagaan lalu ke sistem usaha tani, itu semuanya harus didukung ya oleh peran pemerintah dan kebijakan. Ya dua malam yang lalu saya dengar berita ya, cabai ini sedang panen. Biasanya itu juga lucu ya, setiap tahun itu pasti panen cabai itu di bulan Agustus pasti ya, karena tadi petani ya, memanfaatkan hujan yang sudah berkurang kan ya. Nah mungkin sekarang bagus sekali ya kan hujannya nggak kering banget gitu ya, dilakukan manfaat cabai itu bagus, dan kemarin limpah ruah lah panen cabai. Nah itulah nasib petani ya, panen melimpah ruah, produksi banyak, harga berapa katanya yang biasanya berapa itu ya, turun jadi bahkan sempat menjadi 2.500 per kilo. Nah itu ya, karena ini ya, harusnya ya pegangan ya peran pemerintah bagaimana kebijakan gitu ya. Sudah tahu Agustus itu pasti panen raya untuk cabai, bilalah kok ada saja nyelip di situ impor gitu. Alasannya impor itu kan sudah programnya sudah lama. Ya iyalah ya, impor sudah lama programnya, tapi kan itu dikaji mengenai kebijakan impor itu ya, bahwa di bulan Agustus itu petani cabai di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur pasti panen ya di NTB gitu. Ya. Oke lah, buat apa sih? Ya udah kita tunda, nggak ada impor, kan bagusnya begitu. Ya. Nah, sehingga nanti produk dari petani ya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, nggak perlu dari impor. Udah gitu impornya meningkat 52% atau apa ya. Jadi itu jadi memang ini ada peran dan kebijakan ini sampai sekarang. Itu nanti lihat dari di asuransi yang iklim nanti. Oke, ya. Nah kemudian nanti untuk program peningkatan sistem kelembagaan tadi kan ada disebutkan itu ada di Konfam dan di Opam ya. Baik Konfam maupun Opam ini sama-sama membutuhkan prediksi perkiraan iklim musim ya. Nggak bisa lepas itu itu. Kemudian program meningkatkan sistem pengelolaan tanamannya sama ya, itu perbaikan teknologi budidaya juga sama ya, butuh perkiraan iklim dengan ini melalui ada namanya sekolah lapangan iklim ya. Kemudian perilaku pasar juga dipengaruhi oleh perkiraan musim. Oke, kemudian program membangun sistem kemitraan tadi kan ya, dengan kemitraan dalam agribisnis ini bagaimana meningkatkan posisi tawar petani ya. Ini informasi iklim lagi-lagi ya, ini juga terlibat gitu di sini ya, meningkatkan kualitas dan kesinambungan produksi pertanian bagi hasil peningkatan ya, informasi iklim penting, memperkuat keterkaitan antara lembaga penyedia teknologi, pasti juga memanfaatkan informasi perakiraan. Oke, banyak strategi adaptasi yang pada sektor pertanian. Adaptasi itu kan penyesuaian ya, penyesuaian. Maka perencanaan tanam ya, terhadap perubahan varietas iklim ini penting, makanya kamu nanti bikin perakiraan iklim ini musim ya, sehingga nanti pihak pertanian itu ya akan menyesuaikan. Kemudian sumber daya air juga seperti itu ya. Kemudian adaptasinya nah bisa dilakukan dengan membuat satu peta kalender tanam gitu ya. Nanti masing-masing
Pemda user ya, dia akan menyesuaikan kepada katam ini. Kemudian kan ada peranata mangsa udah kita pelajari kemarin ya. Jadi memang ya ada ya Singkota juga menulis di Biblionya, tapi kan katanya dengan bertambahnya penduduk, ya, adanya perubahan iklim menyebabkan perubahan penggunaan lahan dan kehilangan keragaman hayati, sehingga penerapan cara tradisional, maksudnya penataan manusia ini akan beresiko pada akurasi dalam penetapan definisi. Maka di sini ya inilah ya bagaimana BMKG nanti melengkapi ini ya, dengan sains dan teknologi yang jadi nanti cepat ya, biasalah nanti di bahan bahannya saya kirim ketan, tapi nanti ini ada ya tadi di pertemuan ke-6 ya, di katam ini tahu ya pedoman fungsi buku tanam. Jadi nanti bentuk informasinya memang saya tertariknya dia spasial gitu ya, spasial tapi bisa interaktif ya. Tapi kalau saya bertanya di Indramayu ini, saya nggak perlu lihat Pulau Jawa ini ya, saya ambil saja Kabupaten Indramayu keluar ini. Sudah per kecamatan ya. Ini jadwal ya, kapan saya tanam, kapan tanam dua, bahkan peluang serangan hamanya bagaimana gitu ya. Jadi sampai dia bagaimana ya, lengkap sekali ya. Ini nanti ada di di bagian katam nanti. Nah, dan di katam juga ini ada balik klimat sendiri, dia bikin perakhiran hujan ya. Jadi perakhiran hujan ini dia bikin karena dia juga punya beberapa alat ya, bahkan pengukur hujannya udah otomatis ya, AWS nanti di beberapa sentra pertanian ya. Jadi dia bisa bikin ya pakai metode filter tanaman ya. Nah, ada nanti sebagai contoh tahun 2003 dan nanti hasil prediksinya ini memang disampaikan ya ke kopi anomali dari Kementerian Pertanian. Sebenarnya di sini juga BMKG ikut ya masuk di dalamnya itu. Nah, ini kira-kira sentra-sentra provinsi pangan yang ada penempatan AWS tadi ya, ARD AWS oleh balik klimat ya. Jadi dia bisa membuat perakhiran hujan di sentra-sentra ini. Sentra itu, tapi tetap mengacu kepada pemanfaatan perakhiran hujan dari BMKG. Jadi seperti apa, baru nanti akan dibuat ya. Ini pertemuan musim kemarin 2007 di sentra provinsi Pulau Jawa ya. Nah, ini kalau kamu lihat nanti di aplikasi katam ya, ini poligon zona musim ada ya. Jadi zone itu saja oleh Kementerian Pertanian dipakai digunakan hingga saat ini ya, sehingga dia bisa menghasilkan data seperti ini ya. Nah, di kita itu kan akan dimutakhirkan ya, saya nggak tahu ya perkembangannya. Harusnya tahun ini sudah ada pemutakhirannya ya. Yang mendengar perkembangannya kayak apa ya. Ini implementasi adaptasi ya. Adaptasi memang ada pemilihan varietas unggul ya, pemanfaatan air, memperpendek masa tanam ya, irigasi diri, mengenai sesuainya implementasinya, adaptasi, lalu strateginya yaitu ya lahan existing ya, kemudian pola tanam. Ini adalah diversifikasi pangan ya. Jadi kalau ini memang udah lahan yang ada, tinggal mengatur pola dan jadwalnya ya. Kalau ini mungkin perluasan ya. Kemudian juga teknologi adaptif yang ramah lingkungan.
Banyak ya, jadi ini ada program-program daripada apa namanya tadi strategi adaptasinya di sektor pertanian menghadapi kondisi iklim atau musim, sampai ke inovasi teknologi dan Katam sendiri menginformasikan awal musim tanam dalam 1 tahun ya, dalam bentuk peta, tabel, grafik ya, dan seterusnya. Dan dia nanti ada 3 skenario sebetulnya ya, skenario basah, skenario kering, dan skenario normal. Artinya memang Kementerian Pertanian sendiri melalui bank-banknya ya, sudah mengembangkan ini ya, untuk sektor pertanian, tanaman padi dan palawija. Jadi kurang lebihnya ya, kurang lebihnya seperti ini. Ruang lingkup ya, klimatologi kan ya, dan tadi sedikit lebih jauh bagaimana contoh-contoh terapan di sektor pertanian. Oke. Oke. Ini ada yang mau diskusi, silakan, masih ada waktu sekitar 10 menit. Monggo. Kalau mau ada yang kita diskusikan. Ya. Izin Pak. Iya, silakan. Izin Pak, tadi yang di awal-awal tadi kan yang antara das sama padi tadi ya Pak, sama tanaman. Nah itu kaitannya itu gimana ya Pak kalau misalnya dilakukan penelitian gitu Pak? Tadi antara apa? Das. Terus Ya, kalau misalnya kalau misalnya tentang kekeringan gitu Pak, misalnya ada kita mau meneliti kekeringan, tapi das dan sama tadi yang tanaman padi itu penelitian yang seperti apa yang biasanya itu dilakukan BMKG Pak? Iya, buat dulu nih, biar nggak lupa. Oke, ini nanti kalau dari bahan ini saya tutup aja dulu ya. Atau nanti kalau mau ada dimunculkan ya. Jadi begini, yang pertama, bagaimana sih menganalisis produksi terkait dengan das tadi ya, dengan daerah aliran sungai tadi. Jadi ini penting ya, ini penting sekali. Kalau saya boleh dibilang ya bukan orang pertanian ya, tapi bagaimanapun saya pernah belajar di IPB. Jadi saya tahu persis juga ya bahwa produktivitas itu pasti akan terkait dengan sistem ya, sistem dengan pengairannya ya. Mungkin pola saya berbeda dengan pola orang BMKG, orang meteorologi atau klimatologi ya. Tadi selalu mengatakan ada produktivitas hubungannya dengan El Nino. Iya ada ya, tapi si El Nino itu kan berpengaruhnya terhadap intensitas curah hujan. Oke, nah curah hujan ini untuk jadi produksi padi dia kan turun ke sungai tadi, das, dia masuk ke das ya, dan sistem pengairan sawah-sawah kita itu sumbernya kan dari das ya, kecuali yang tak ada hujan jadi langsung dari curah hujan. Nah maka harus dihitung berapa pengaruh Nino itu terhadap curah hujan, akan menghasilkan satu regresi ya. Nah lalu bagaimana terkait dengan analisis dasnya ini kan apa namanya debit air di das ya. Nah maka akan ada dibuat regresi lagi ya, hubungan antara curah hujan dengan debit sungai. Oke, nah itu belum ya, masih jauh sekali tuh sampai ke produktivitas. Nah baru hubungan hujan
dengan debit sungai. Nah, sekarang harus ada dicari formula, ya, formula atau rumus terkait dengan debit, hubungannya dengan luas potensi tanam LPT. Nah, LPT dengan debit ada formulanya, kita sudah persamaan debit dengan curah hujan, dan curah hujan tadi sudah di-trigger oleh adanya ENSO, El Nino maupun La Nina. Nyambung udah kan ya? Jadi nyambung ya. Itulah yang dinamakan dampak langsung. Ya, langsungnya itu dari Nino ke curah hujan. Tidak langsungnya curah hujannya turun ke debit, debit turun ke luas potensi tanam. Nah, nanti berapa yang bisa diairi oleh adanya curah hujan akibat ENSO itu, ya, lalu debit yang dihasilkan berapa, dan itu sanggup mengairi LPT luas potensi tanam berapa hektar. Nah, baru dari potensi sekian hektar itu dikonversi menjadi produktivitas padi, ya, misalnya dalam 1 hektar itu sekian ton, yang sanggup diairi hanya sekian hektar. Nah, berarti kan bisa begitu. Berarti pengaruh Nino sekarang itu dalam das ini, ya, maksimal hanya mampu menghasilkan sekian ton per hektar. Itu ya, jadi itu jelas akan beda. Ambil saja data hujan tahun El Nino, regresikan dengan data produksi, ketemu, ya, ketemu kan, ya, sama dengan perspek regresi itu ya. Bisa diduga ini produksi, produksi. Kalau curah hujan sekian maka produksi sekian. Enggak seperti itu, ya, enggak seperti itu. Justru dari curah hujan sekian itu berapa potensi luas area lahan yang bisa diairi. Cuma sekian hektar, baru rata-rata di daerah itu 1 hektar itu berapa ton sih? Nah, tinggal dikalikan. Nah, itulah potensi produksi. Ya, itu. Yang kedua sama, ya. Kalau mau bicara kekeringannya, ya, kekeringan, ya, kan menganalisis kekeringan juga ini ada untuk impactnya gitu, aplikasinya, ya, kekeringan untuk jadwal dan pola tanam juga, ya, ujung-ujungnya kan ke situ, ya. Nah, analisisnya kalau kekeringan ini memang bisa melalui analisis debit di das itu, ya, bisa juga pakai metode analisis kekeringan yang lain, ya. Jadi drought index itu kan banyak, ya, bisa ke WSPI, Palmer, segala macam, ya. Nah, itu kan baru bicara kekeringannya. Nah, sebetulnya ketika sudah data kekeringannya ketemu, ya, tidak melalui das nih, melalui indeks kekeringan, drought index, ya. Lalu saya punya data ini, data kekeringan tadinya. Nah, itu sebetulnya nanti deskripsi saja, ya. Kita mengeksplor data, itu namanya mendeskripsikan begini, gitu ya. Tapi bukan pengaruh daripada El Nino misalnya, gitu ya, curah hujan terhadap produktivitas. Ya, bisa ya, seperti itu ya. Makanya nanti mungkin yang kedua tadi yang kekeringan, ya, nanti deskripsi, gitu ya. Ada data kekeringannya dihitung dari kekeringan, data produktivitas padinya juga, ya, menurun ini, gitu. Deskripsi, ya. Jadi tidak tidak secara fisiknya itu tidak bisa dilihat, gitu ya, disampaikan. Begitu kira-kira. Tangkap nggak? Siap Pak, terima kasih Pak. Silakan yang lainnya. Mohon izin bertanya, Pak. Oke, itu silakan. Izin, Pak, untuk yang slide nomor 11 dan 12 tadi, itu kan yang pertama kehilangan hasil panen tadi, Pak. Yang selanjutnya itu ada grafik dengan
awal tanamnya Pak. Nah yang saya tanyakan itu apakah ada hubungannya gitu Pak. Yang pertama tadi kan itu pada saat El Nino ada beberapa wilayah itu tidak terpengaruh Pak dari hasil panennya, sedangkan yang lain itu sangat terpengaruh. Nah itu apakah dapat dipengaruhi oleh jadwal tanamnya gitu Pak. Misalkan itu para petani itu kan udah punya patokan jadwal tanamnya di bulan tertentu. Nah sedangkan pada saat anomali itu kan curah hujannya bergeser atau dapat dikatakan tidak sesuai normalnya gitu Pak. Nah itu apakah dapat digunakan sebagai acuan Pak untuk menentukan hasilnya itu Pak. Terima kasih Pak. Ini ya, slide 11 dan 12 itu yang ini ya. Iya Pak. Oke ya. Oke ya, kalau dari slide 11-nya ya, tadi kan ini kan di sini akan memberi pelajaran kepada kita bahwa tidak selalu pada tahun El Nino dengan kondisi kuat, strong ya, itu pasti ya, sudah dipastikan dia akan lebih parah penurunan produksinya ya, produksi padinya dibanding dengan El Nino yang weak maupun moderate ya, kan faktanya ini enggak ya, faktanya enggak. Nah makanya saya katakan ya, kalau ini untuk kasus Banten dan Jawa Barat ya tentu tidak ya, tidak ya. Dan sebenarnya Jawa Tengah juga sama ya, ini aman gitu ya, bagus, tapi di sini menurun ya. Nah di sini mungkin pada tahun 91 sebelumnya, ini berarti kan 7 tahun yang lalu ya, jadi di sini kesiapan daripada tadi ya, intervensi daripada teknologi pertanian maupun saprodi tidak sebagus di tahun 97 ya, itu ya. Nah mungkin ketika kamu menghubungkan tadi ya, meregresikan baik itu melalui analisis dampak langsung dan tidak langsung ya, karena di sini pasti intensitas curah hujannya jauh lebih rendah daripada ini ya. Tentu di sini luas tanam potensialnya akan lebih lebih sedikit hektarnya gitu ya, harusnya gitu ya, dibanding dengan ini karena penurunan curah hujannya lebih rendah ini ya. Tapi kan ternyata produksinya ya enggak ya. Produksi ini kan kehilangan gitu ya, kehilangan produksi ternyata di sini tidak terlalu banyak, sedangkan pada itu demikian banyaknya ya. Nah ketika kamu menghitung itu ya, menghitung apa namanya dari hubungan antara dampak ya, baik itu tahun Nino maupun netral gitu ya. Nah tentu ini apa yang kamu hasilkan itu nanti ya, ini kan belum ke tingkat kehilangan produksi gitu, kehilangan produksi gitu. Jadi mungkin nanti cenderung di 97 ini pasti dia akan lebih, karena luasan hektarnya yang terairi ya, luas tanah potensialnya lebih sedikit, otomatis produktivitasnya lebih sedikit ya dibanding dengan 91 ya. Nah itu adalah produktivitas ya, produktivitas. Nah kalau kehilangan produksi ini tadi kaitannya dengan intervensi teknologi pertaniannya ya maupun saprodinya. Seperti itu. Ya, jadi supaya jangan kaget gitu ya nanti kalau kok seperti gini gitu ya, nggak sesuai dengan kajian kita nih BMKG ya, tahun-tahun Nino gitu ya, 91 dengan 27. Nah, jadi ya paling nggak sekarang kalian punya gambaran ya bahwa di sini ada intervensi teknologi pertanian. Nah, kemudian di slide 12 ini ya, nah jadi ini kondisi tadi yang tanyakan apa nih? Saya lupa lagi yang slide 12 ini. Izin Pak, berarti itu kan kondisi normalnya Pak. Nah jika itu El Nino maupun La Nina kan itu jadwal tanamnya itu bisa digeser untuk mensiasati kehilangan produksi tadi Pak.
Apakah itu bisa dilakukan gitu Pak? Nah, betul ya. Jadi di sini kan kaitannya tadi dengan ini ya, pemetaannya ini. Ya, ini kan cuma satu kasus saja di satu kabupaten ya, Indramayu ini seperti kasusnya. Nah, seharusnya ya, ini kan 90 91 ya, tapi di sini nah ini kan kehilangan ya. Memang kehilangannya itu di 91 ya. Nah, ini kan sudah di sini jadi ini kan data ya, data yang sudah lewat ya. Ini kan data rata-rata ya. Pasti ini 30 tahun lah ya. Kemudian ini adalah data curah hujan yang sudah terjadi di 90 91. Nah, ini data kejadian kekeringan dan pusonya. Seandainya BMKG bisa membuat prediksi ya, jadi katakanlah di awal musim tanam gadu atau MK1 ini kan kita bikin tuh prediksi hujan 3 bulanan Juni, Juli, Agustus ya, Kabupaten Indramayu. Oh, Juni, Juli, Agustus curah hujannya bawah normal, bahkan salinitasnya 0 misalnya ya. Nah, kalau intensitasnya 0 hujannya akan pasti akan terjadi ya. Nah, maka bisa diantisipasi ini luas tanam kedua janganlah ya, jangan sampai berapa ini ya, 45.000 hektar ya, ini bahaya, ini akan hilang semua ya. Nah, ini kan akan pusau ya. Tapi inilah masalah kita ya, apakah BMKG juga dengan skill of forecast-nya bisa mempredik Juni, Juli, Agustus itu 0 ya. Sementara di bulan April, Mei hujan masih cukup banyak. Ini yang memberi harapan kepada petani, makanya dia juga tetap tanam 2 NK1 ya, gadu itu sesuai dengan kebiasaannya, karena nggak tahu nih kedepannya kayak apa. Andai kedepannya ini bisa diinfokan oleh BMKG, nah lalu tinggal bagaimana sosialisasi ke dinas ya, ke para penyuluh segala macam ya. Ini diprediksi akan kering, apalagi akan ada El Nino gitu kan ya, 91 walaupun lemah ya, baiknya janganlah. Nah, sehingga kan loss ini akan tidak terjadi. Seperti itu ya, menariknya gitu. Ya, kalau ini tampilan ini evaluasi ya, evaluasi dari datanya ya, kalau ternyata memang curah hujannya mulai Juni, Juli, Agustus, September ini jauh di bawah rata-rata. Sehingga harapan petani yang biasa tanam 2 ini masih bisa aman ya, ternyata dia kekeringan dan sebagian menjadi pusau. Itu Baik Pak, terima kasih Pak. ya. Nah, kedepannya kalau kamu mau katakanlah belajar menulis dulu ya, dengan tadi kan saya katakan ini dengan satu slide ini saja kamu sudah bisa membuat paper ya. Nah, misalnya mana ada tahun Nino 94 ya, 93 94 ya, cari saja nih data nih ya, mulai Oktober 93 sampai September 94 ya. Di mana? Oke, di Indramayu ya. Rata-rata kan tetap seperti ini normal hujan ya, kecuali periodenya sudah dirubah. Nah, tinggal nanti data yang curah hujannya ini barcap ini ya, bagaimana 93 94 ya. Cari data luas tanam petani ya, itu enggak ada yang terkena kekeringan dan pusau. Nah, langsung bisa diplotkan. Nah, kebalikannya nanti kalau ada akibat kebanjiran ya, ambil tahun 98 sebenarnya, setelah 97 itu 98 masuk La Nina ya, jadi ambil saja data mulai dari Oktober 97 ya, itu kan di penghujung El Nino ya, sampai dengan September 98 ya. Nah, itu kan puncak-puncaknya nanti ada La Nina ya. Coba saja ya, pasti si data curah hujannya ini pasti akan lebih tinggi gitu ya, di atas rata-ratanya. Nah, pasti juga nanti kamu cari ada nggak yang terkena kebanjiran
ya, jadi bukan terkena kekeringan, terkena kebanjiran. Ada nggak yang kusol karena kebanjiran? Karena kusol juga ada karena kekeringan, ada kebanjiran. Oh, berarti dampak daripada tahun La Nina ya terhadap kusol akibat banjir ya bisa diperoleh ya sekian ribu hektar. Oke, ada lagi? Ya, sudah lewat ya, sudah lewat jam 10. Jadi ya nanti akan banyak lagi ya teman-teman yang menarik lagi. Ya lagi, ya nanti mungkin yang praktek besok hari Selasa ya ini akan lebih kita banyak manfaatkan juga waktunya untuk berdiskusi. Cuman juga begini ya, kayak lagi mungkin saya ingin infokan juga. Sekarang ini kan repot ini ya, repot di kebijakan ini. Senin ada apel pagi di kantor pusat. Mulai jam 8 sampai selesai ya. Tadi kalau Ibu KB yang menjadi inspektur upacara. Ya. Jadi tadi ya karena saya mau ngajar ya, baru sampai dengan pembacaan UUD 45 dan panca apa ya Polri itu panca apa sabta ya. Udah ya, saya lab gitu. Belum sampai ke amanat inspektur upacara. Nah, jadi mungkin kalau setiap hari begitu biasanya lah, saya sih tadi nunggu begitu presensi itu kan adanya di chat ya, sengaja tuh oleh panitia itu akan diberikan di akhir ya, berarti tadi juga saya nggak bisa absen ya sudah lah apa gitu. Nah tapi mungkin kalau setiap Senin gitu kan saya kurang bagus juga ya apa presensi saya di kantor pusat itu di KPL pagi kosong terus kan presensinya. Jadi mungkin kalau gini aja lah untuk Senin-Senin berikutnya saya akan langsung gabung ya dengan Gemit ini ya. Setelah saya isi apa presensi ya. Jadi begitu di chat nanti sudah ditampilkan presensinya ya saya isi buru-buru udah saya lihat ya, seperti itu aja ya. Memang sih paling lambat sampai 9.30 kemakan 10 menit lah. Siapa nggak apa-apa Pak. Ya. Izin Pak, mungkin lain kali saya ngasih linknya itu jam berapa ya Pak? Atau seandainya misalnya saya kasih link jam 8.20, semisal Bapak masih ada kegiatan, bisa dilaksanakan terlebih dahulu Pak. Kami menunggu di room ini aja. Oke, boleh seperti itu. Ya Pak. Oke, bisa boleh seperti itu. Nanti mungkin kan ada itu karena besok kita ada waktu banyak ya bisa kita isi waktunya untuk besok. Oke, baik. Ada lagi yang bertanyakan ya karena waktunya sudah selesai ya nanti seperti biasa lah nanti bahan-bahannya akan saya share ya seperti biasalah by emailnya saja ya. Emailnya kan masih tetap juga ya kita nggak rubah ya. Nggak usah dirubah lah kalau emailnya untuk kirim bahan karena kalau nanti saya juga akan input di Simas itu karena sekarang harus itu ya. Oke. Kan nanti kamu juga repot lagi ya ngambil pasti ada jeda waktu lagi gitu ya di bahan di Simas. Jadi cepat kalau pengiriman bahan kuliah seperti biasa aja lah kita kirim by email. Oke, kalau tidak ada lagi ya cukup sekian dulu sampai kita. Kalau besok jam 7.30 ya. Gimana? Siap benar Pak. 7.30. Nah 7.30 sampai jam berapa? Kalau di jadwal itu 10.50 Pak.
Nah, ini juga kan lucu. Sekarang setiap jam 10-nya di kampus itu harus di Selasa, Kamis itu mendengarkan lagu Indonesia Raya, Rabu, Jumat baca teks Pancasila. Ya, walaupun itu cuma habis waktu 5 menit aja. Ya, tapi kan saya harus pindah nanti kan lagi ngajar anak-anak, harus pindah, dibalik lagi. Ya. Jadi ya besok yang pasti begitu. Sama aja, ya, menjelang jam 10, ya 10 kurang 5, itu saya sudah harus masuk dulu ya ke Zoom untuk mengikuti gitu, ya, mengikuti biasa acara biasa setiap hari. Ya, sekitar 10 lewat 10 ya, baru selesai lagi pagi hari. Oke ya, nanti coba aja kita atur besok. Siap. Oke, baik. Terima kasih ya untuk pertemuan pertama kita kali ini. Saya izin untuk lab dulu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.